Apa kabar semuanya? Di video ini saya akan membagikan kepada kalian semua beberapa ilmu yang menurut saya sangat penting sebelum kalian memulai latihan dasar wushu. Penting untuk diketahui bahwa wushu di dunia modern dengan dunia tradisional itu berbeda ya. Kalau tradisional itu intinya adalah berlatih untuk melindungi diri, dan di modern itu tentang seni, dan kita akan belajar seni di video ini. Baiklah, kita mulai dari pukulan dasar. Dalam wushu modern terbagi menjadi 3, yaitu wushu utara, selatan, dan tai chi. Wushu utara, changquan, dan tai chi. Keduanya mempunyai pukulan yang hampir mirip karakteristiknya, yaitu panjang. Maksudnya adalah pada umumnya, seperti pada orang-orang pada umumnya ketahui bahwa pukulan itu seperti ini kan, seperti itu. Tapi khusus untuk di kungfu utara dan kungfu utara ya, kungfu utara itu terkenal dengan karakteristiknya yang panjang, makanya disebut changquan. Changquan, jadi sewaktu kalian meninju jangan pendek, harus panjang seperti ini. Itu yang pertama. Terus pastikan kalian menggunakan yang namanya pinggang. Pinggang, ingat itu. Oke, sekali tinju, pinggang, gerakan, dan panjang seperti ini. Jadi jangan pendek, panjang. Jadi seperti ini. Ha. Oke, jangan gini. Ha. Panjang. Sa. 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 Terus dengan tinju selatan atau nanquan, mereka itu lebih pendek. Sup. 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 Pendek. Tapi yang membedakannya itu adalah karakteristiknya. Nanquan itu bertenaga, power, pendek gitu. Mereka itu punya power, speed, tapi pendek seperti itu. Sedangkan changquan itu panjang, fleksibel nampaknya, tapi tetap cepat seperti itu. Contoh changquan ya, changquan, nanquan, ya kira-kira seperti itu. Selanjutnya mari kita lihat yang namanya tendangan dasar. Tendangan dasar dimulai dengan yang namanya tendangan kelenturan atau untuk melenturkan, stretching kick. Itu ada ceng ya tuai, tendang ke depan, tendang ke samping, ce ya tuai, tendang ke belakang. Ada beberapa tendangan buat stretching ya, atau melenturkan. Nah, yang membedakannya adalah tendangan ini dalam wushu modern, mereka pas di ujung kaki ya, ujung ini harus menendang sasarannya di mana itu terletak pada dahi, seperti itu. Kalian harus berusaha menendang ke arah dahi. Contoh seperti ini, kalau kalian lihat dari itu ya, dari kamera ya, di sini. Oke. Satu lagi. Usahakan kalian menendang ke arah dahi kalian. Baiklah. Sekarang kira-kira apa bedanya gitu dengan bela diri lain ya? Kalian bisa melihat beberapa bela diri lain ya, itu sekali menendang tuh nampak tinggi banget kan? Tapi kaki mereka, footnya ya, kakinya ya, itu lewat dari kepala mereka, sehingga mengurangi seni yang terdapat dalam tendangan itu. Makanya dalam wushu itu selalu dilatih yang namanya kelenturan, menarik kaki sampai ke dahi. Bahkan kalau mereka sudah terbiasa, bisa sampai ke hidung, sampai ke mulut, bahkan sampai ke dagu. Seperti itu. Jadi untuk mendapatkan seninya, pastikan kalian berusaha menendang ke dahi kalian. Otomatis sewaktu kalian menendang ke dahi, kaki kalian ya, otot di kaki kalian itu pasti ketarik. Nah, itulah yang disebut dengan tendangan kelenturan atau stretch kick. Jadi bukan betul-betul tendangan, bukan sebuah bentuk tendangan buat menyerang, tapi melenturkan. Itu yang paling penting. Harus dilatih sebaik mungkin. Sampai tendangan kalian itu bagus, menendang di area dahi. Jadi sewaktu kalian menendang ke depan, ke arah dahi. Menendang ke samping, ke arah dahi. Menendang ke belakang, ke arah belakang kepala. Otomatis selevel dengan dahi, seperti itu. Begitulah kira-kira yang harus kalian ingat. Jadi pas kalian melakukan tendangan kelenturan, pastikan kalian fokus merasakan stretchingnya atau tarikan ototnya dan menendang ke arah dahi.
last but not least, kita punya yang namanya kuda-kuda. Nah, kuda-kuda ini ya merupakan sesuatu yang paling terkenal di dalam dunia bela diri. Mari kita berbicara tentang kuda-kuda menunggang kuda dulu, atau mapu. Secara singkat nampak seperti ini. Ya, sekarang dari samping. Oke, yang membedakannya jangan terlalu pusing ya. Kalau di dalam wushu modern, seperti yang saya bilang, itu merupakan seni ya, seni. Jadi, sewaktu kalian duduk, kuda-kuda, ya, kuda-kuda, jari kaki menghadap ke depan, seperti ini. Cara mengukurnya seperti ini. 1, 2, 3, habis itu lurus. Nah, ini merupakan jarak yang sudah pas buat melakukan mapu. Dari sini, duduk dan badan tegak. Jadi dari samping, badan jangan gini atau jangan gini. Oke? Pastikan kalian mendorong pinggang kalian ke depan. Hup, seperti ini. Nah, ini sudah rapi. Jadi pas kali kalian bikin gerakan itu rapi, enak lihatnya seperti ini. Ya. Seperti itu. Nah, apa bedanya dengan bela diri? Oh, banyak rahasianya. Banyak sekali. Secara singkat, di dalam bela diri, mereka itu betul-betul fokus tentang teknik bela diri. Teknik di mana kalian harus seimbang saat kalian bertarung. Contoh misalnya, pas kalian seperti ini, ya kan? Lutut jangan melewati yang namanya jari kaki. Jadi harus di belakang. Otomatis akan sangat berat banget. Badan jangan terlalu condong ke depan, harus tegak dan menahan seperti ini. Kuda-kuda tidak terlalu lebar seperti ini, dan masih banyak teknik-teknik lagi. Itu rahasia. Itu yang namanya wushu tradisional. Di dalam dunia modern kita berbicara seni, right? Yang penting indah, right? Indah. Oke. Setelah selesai dengan mapu atau horse stance, sekarang kita mulai ke boss stance seperti ini. Oke, ini kuda-kuda busur namanya. Kuda-kuda seperti ini buat menyerang. Jadi sebelum kita attack, nah di sini baru kita nyerang pakai boss stance atau kuda-kuda busur seperti ini. Di dalam kuda-kuda busur paling penting untuk diingat itu pertama, kaki belakang lurus. Kaki di paling ujung ya, itu jangan terlalu lurus, itu harus masuk ke dalam sedikit. Terus di depan itu 90 derajat. Jadi seperti ini. Kalian perhatikan 90. Seperti ini. 90. Jadi jangan terlalu over. Jangan terlalu ke belakang. Pas di sini. Ini sudah bagus. Kalau di dunia tradisional tidak akan seperti itu. Mereka akan seperti ini. Ya, kayak gini. Dan banyak sekali rahasianya. Tapi jangan terlalu pening memikirkan itu. Sekarang yang penting wushu modern, seni. Selanjutnya kita punya drop stance, pupu. Ya, pupu. Pada dasarnya seperti ini. Intinya kaki depan itu lurus, ini lurus. Terus yang di sini jangan terlalu ke belakang seperti ini. Seperti ini sudah cukup. Ya. Badan tegak. Jangan begini. Ya, tegak. Tangan kanan, misalnya kalau kalian lakukan pupu kanan, tangan kanan kalian harus sampai bisa menyentuh ujung kaki ya. Dan ini kaki belakang ini sewaktu kalian jongkok itu harus jongkok habis. Jadi jangan seperti ini ya, jangan ya. Jangan seperti ini. Jongkok sampai habis. Sewaktu pertama kalian melakukan ini, kalian menjongkok habis, pasti yang ketarik itu di area ini. Di area hamstring. Di sini. Nah, itulah dimana kalian perlu latihan kelenturan.
agar bisa melakukan kuda-kuda yang satu ini dengan baik dan benar. Next, kita punya siepu. Siepu kira-kira seperti ini ya. Dari posisi berdiri, kaki buka selebar bahu, kalian masukkan kaki kanan kalian dan duduk. Nah, pas sekali duduk, pastikan kalian tidak jongkok ke bawah seperti ini. Contoh lutut yang kanan ini, kalian jatuhkan. Tidak boleh ya, harus diangkat. Tampak dari samping ke belakang, duduk. Jadi yang di sini tuh tidak boleh mengenai lantai. Ini yang namanya siepu atau cross step ya. Fungsinya ada banyak. Contoh sewaktu kalian melakukan gerakan seperti ini ya. Ya kan? Gerakan yang seperti itu. Ya kan? Yang ya. Jadi intinya hanya memastikan kalian lincah sewaktu melakukan yang namanya cross step seperti itu. Jadi itu sangat penting ya, karena di dalam wushu kan ada yang namanya cross step ini dan kayak gini juga gitu. Jadi kayak gini. Nah, kuda-kudanya seperti itu kira-kira, cross step kayak gini. Nah, ini sangat penting dalam melakukan ini, sangat diuji kelenturan kalian, daya tahan otot kalian sewaktu melakukan ini, karena kalian pasti banyak gerak kan, pasti banyak gerak seperti ini. Terus kalian harus kayak gini lagi, nanti berdiri lagi, otomatis kaki pasti pegel pertama kalinya. Nah, makanya cross step salah satu kuda-kuda penting dalam wushu modern. Terakhir kita punya yang namanya shipu atau cross step, kuda-kuda kosong. Kalau dari depan kira-kira seperti ini ya. Kalau dari samping merupakan salah satu kuda-kuda yang paling sulit ditahan karena sangat berat di bagian belakang. Kalau secara tradisional tidak perlu terlalu ke bawah ya, jadi seperti ini. Tapi kalau modern dia mengharuskan kalian sangat rendah sewaktu melakukannya. Disitulah letak seninya. Dan gerakan ini selalu dipakai pas udah penutupan seperti itu. Dan melakukannya yang paling penting tuh kelenturan. Itu sudah harus wajib kalian latih lah, latih dengan baik. Terus tenaga di dalam otot kaki kalian juga harus banyak dilatih. Kalau kalian sudah bisa melakukan pistol squat, misal seperti ini ya, akan sangat membantu kalian dalam melakukan shipu seperti itu. Intinya sewaktu kalian melakukan ini, pastikan kaki bagian depan itu ringan. Jadi usahakan seringan mungkin, jangan tegang, jangan kalian letak sekuat mungkin gitu, tapi relax. Yang berat hanya di bagian belakang. Perlu diingat sewaktu kalian melakukan shipu, pastikan kaki belakang kalian tidak sampai seperti ini ya, 90 derajat ya. Jadi kurang dari 90 derajat sudah bagus, sudah cukup. Dan kalau kalian bisa lurus lebih baik lagi, kaki bagian depan itu letakkan di depan. Jadi sebagian kesalahan seperti ini diletakkan ke samping ya. Jadi kayak gini kan, tidak bagus ya. Jadi letakkan ke depan. Betul-betul diuji kekuatan otot kaki kalian yang lagi menopang di bagian belakang. Itulah shipu. Sangat penting dalam bela diri, karena sewaktu kita berdiri ya, apabila ada orang yang ingin menyerang kaki bagian depan, itu tidak masalah, karena yang berat itu ada di belakang seperti itu. Jadi jangan sampai keduanya berat, karena akan bahaya. Nah, kalau seperti ini, orang menyerang di bagian depan itu tidak masalah, karena ringan di bagian depan, berat di bagian belakang. Dan di dalam wushu, pastikan kalian melakukannya rendah, tapi jangan sampai duduk ya. Jangan kalian sampai kalian duduk seperti ini. No. Hop. Jangan sampai kalian duduk ya. Karena itu bukan kuda-kuda lagi, itu duduk namanya. Oke, kira-kira seperti itu. Sekiranya kuda-kuda yang penting yang harus kalian latih dalam wushu modern. Baiklah, sekian video untuk kali ini tentang dasar-dasar wushu yang penting untuk kalian ketahui dan penting untuk kalian latih dengan baik dan benar. Semoga kalian terhibur, semoga kalian terbantu dengan video ini, dan sampai jumpa lagi di video-video lainnya.
berikutnya. Peace. Capek. Ayo. Habis itu kalian meletakkan kaki kalian di depan. Jadi jangan sampai alright.